Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa minasta'in ala ukni waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala ahli washabihi ajmain amma ba'du. Dan saya hormati kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga kepada dosen pengampu Dr. Setio Supratno MT dengan mata kuliah aplikasi komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara keluarga dan juga akhlakul karimah. Nah, di sini tuh ada yang namanya nilai Islam yang menempatkan pendidikan akhlak sebagai indera pendidikan pribadi manusia. Di sini kalian bisa baca sendiri ya untuk ayat-ayat Al-Qur'annya. Karena di surah At-Tahrim ayat 6. Bisa dibuka dari aplikasi ataupun. Di sini adalah membahas wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Yaitu ketika seseorang mempunyai keluarga dan sudah berumah tangga, dan di dalam rumah tangga itu ada masalah besar ataupun kecil, ingat jangan sebarluaskan melewati media sosial ya, seperti WhatsApp, IG dan segala macam. Apalagi kalau ada permasalahan, anaknya itu jangan sampai buat status WA di IG ataupun di WhatsApp dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Jangan sampai karena pengen viral, pengen dikenal banyak orang, pengen dapat uang, jangan sampai ya, dijaga semuanya itu. Nah, penjaga edep malaikat-malaikatnya keras, kasar. Nah, malaikat-malaikat ini tidak pernah durhaka kepada Allah, karena setiap apa yang Allah perintahkan kepada malaikat tersebut, dia selalu menjalankannya dan menjaga amanah tersebut dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, di sini adalah membahas tanggung jawab. Jadi, di setiap masing-masing manusia itu punya tugasnya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing. Contoh, di dalam rumah tangga itu ada seorang bapak, ibu, dan anak. Seorang suami ataupun bapak itu bertugasnya tidak hanya menafkahi seorang istri dan anak, tapi mendidik anaknya menjadi lebih baik, mendukung aktivitas anaknya ketika anaknya masih beraktivitas dalam hal positif, dan juga menyayangi dan membantu istrinya ketika capek dalam memasak, atau istrinya itu dia habis dari pasar, minta bantuin masak, bantulah istrinya gitu. Dan seorang anak berkewajiban, yaitu tugasnya dalam bertanggung jawab adalah belajar, berkarir, terus pokoknya belajar, berbakti kepada orang tua, memikirkan caranya membahagiakan orang tua itu bagaimana, dengan apa, dan untuk bisa menjaga dirinya itu bagaimana, terus bisa sopan santun terhadap orang yang lebih tua itu bagaimana. Seperti itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Next,
di sini membicarakan bahwasanya seorang ketika berumah tangga, kedua orang tua wajib untuk memberikan contoh dan pembiasaan dalam berperilaku atau beraktivitas atas tindakannya, atas pemberian penjelasannya terhadap anaknya. Jadikanlah semua itu sebagai contoh yang benar, contoh yang baik yang bisa dicontohkan oleh anaknya. Tapi janganlah sekali-kali kedua orang tua untuk berperilaku kasar, berperilaku sifat yang tidak baik. Jangan sampai dijadikan contoh buat anaknya dan jangan sampai anaknya melihat perilaku orang tuanya seperti itu. Jauhkan anaknya melihat perilaku orang tuanya seperti itu daripada nanti dicontohkan, dilakukannya. Dan belum tentu ketika orang tuanya baik, belum tentu anaknya baik. Dan ketika orang tuanya jahat, belum tentu anaknya jahat. Karena zaman sekarang itulah zaman yang berbeda dari zaman dahulu. Zaman sekarang banyak lagi teknologi dan juga zaman dahulu belum ada teknologi. Dia HP-nya masih pakai HP kalau nggak salah kecil sih HP-nya. Maksudnya belum bisa kayak buat belajar, main game, WhatsApp, belum bisa. Dia cuman hanya bisanya nelpon. Itu saja. Tapi kalau sekarang sudah ada aktivitas itu melewati HP semua, bukan melewati buku seperti zaman dahulu. Tuh. Next. Nah, di sini untuk para orang tua, dekatkanlah anak-anak kalian, ajaklah ngobrol anak-anak kalian supaya ketika anak-anaknya kalian itu, para orang tua anak-anaknya itu mau ngobrol ketika ada permasalahan di dalam sekolah, kantor, ataupun bekerja, ataupun kuliah, itu kalian bisa tahu permasalahan apa saja sih ketika ditanya dan anaknya bisa menjawab. Dan jangan sampai mencapai dengan nada keras untuk para orang tua, dan jangan sampai pakai nada yang marah-marah, karena anaknya juga tidak akan mungkin untuk berbicara permasalahan-permasalahannya terhadap orang tuanya. Seperti itu yang saya tahu, pemahamannya tidak lebih tidak kurang. Mungkin maaf ketika ada salah pahaman kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.